Di sekitar kita, tentu ada orang-orang yang membawa pengaruh dan energi negatif. Mereka disebut sebagai toxic people. Jadi, toxic people adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang beracun. Nah, beracun seperti apa? Membawa pengaruh dan energi negatif seperti apa? Kali ini kita akan bahas bersama dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatris, yaitu Dr. Santi Yuliani. Bagaimana ciri-ciri toxic people? Mau tahu jawabannya? Tonton sampai selesai. Kalau kita sadar sekarang bahwa kitalah yang adalah toxic people, Dok, gimana caranya supaya kita bisa berubah? Oke, jadi sekarang kalau misalnya memang kita nih yang memang toksik gitu ya, oh ternyata orang-orang ngatain aku toksik, apa yang harus aku lakukan gitu. Pertama pahami dulu, apa saja perilaku saya yang dianggap toksik oleh teman-teman saya gitu ya. Apakah perilaku toksik saya itu ada alasannya saya melakukan itu gitu ya. Misalnya karena saking takutnya saya teman-teman bekerja tidak sempurna karena saya perfeksionis gitu ya. Jadi setiap detailnya teman-teman tuh saya ributin aja. Jadi teman-teman ngerasa saya nggak pernah bisa percaya dengan pekerjaan mereka. Artinya kan ada hal yang mungkin perlu saya klarifikasi nih ke teman-teman gitu. Oh, aku ngelakuin ini karena begini-begini. Problemnya kadang-kadang kita kan pakai ilmu kebatinan ya. Kita nggak mau ngobrol. Ngeselin dia ngomong di belakang, ngegibah, tapi kita nggak pernah menyampaikan secara langsung di depan gitu. Betul. Akhirnya yang satu ngebatin begini, yang satu ngebatin begini. Nah, mungkin setelah kita diskusikan itu, kita sebagai orang yang mungkin ngerasa toksik jadi paham. Oh, oke, baiklah, ternyata perilakuku ini bikin mereka nggak nyaman. Oh, oke, ternyata kalau aku begitu membuat orang-orang merasa saya mengintimidasi. Kayak cara bicara saya yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Misalnya orang Sumatera nih, biasa ngomongnya kenceng ya, terus pindah ke Jawa gitu. Rasanya kayak anak buah yang Jawa, kok marah-marah terus nih bos, padahal emang dia ngomongnya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi gitu. Nah, kalau memang kita toksik beneran, jadi pahami hal-hal apa yang perlu saya kurangin dan hal-hal apa yang mungkin perlu saya hentikan. Kalau kita mau stop perilaku kita itu langsung nggak bisa, ya dikurangi pelan-pelan. Dan dalam terapi, ketika kita ngerasa kita toksik, nggak bisa sendiri. Karena kita nggak bisa ngelihat diri kita kan, Bernie ya. Iya, benar. Jadi pasti butuh dibantu dengan tenaga profesional sebagai indikator keberhasilan dari perubahannya atau perbaikannya gitu. Oke, iya. Jadi perlu banget itu kita menghubungi psikiater atau psikolog gitu, Dok? Untuk berubah. Boleh dua-duanya. Boleh ya? Oke, ya, dua-duanya. Ya, Oke, kita nggak lama-lama karena ini penting banget untuk sahabat-sahabat Nutrimak yang udah join dari awal dan bertanya banyak banget pertanyaannya, Dok. Ramai. Langsung jawabin dulu ya. Oke, dari Dolce_Latte. Apakah penyintas gangguan mental itu termasuk toxic people, Dok? Oh, enggak. Jadi gini, kita nggak bisa mengkategorikan toksik pasti gangguan mental dan orang gangguan mental pasti toksik. Itu nggak selalu kayak gitu gitu. Apakah ada orang yang toksik ini gangguan mental? Bisa. Contohnya misalnya gini, orang ini dikarenakan kondisi penyakit mentalnya jadi toksik, itu bisa. Gitu ya. Bisa banget. Tetapi tidak setiap orang yang mengalami gangguan mental pasti toksik. Bahkan sering sekali kejadiannya orang jadi gangguan mental karena kena orang yang toksik gitu. Nah, gara-gara orang gitu. Oke. Kita lanjut dari Adi 1237086. Dok, apakah mengkritik teman yang menurut saya memang salah, terus saya itu bisa disebut toksik karena saya tukang kritik, tapi temennya salah? Gini, nah, tolong belajar tentang menyampaikan kritik secara asertif. Asertif, gitu ya. Contohnya gini, aku nggak suka nih gambarnya dia merah itu nggak cocok sama logo perusahaan ya. Saya nggak suka nih. Terus saya bilang, warna merah nih nggak cocok sama logo perusahaan loh. Salah kayaknya. Harusnya kamu nggak pilih warna itu. Ya, dengan saya rubah. Oke, warna logo perusahaan kita itu
menurutmu kalau merah dibandingkan dengan warna biru akan lebih nyaman mana? Apakah mungkin warna biru lebih cocok ya untuk perusahaan kita? Sama, ngasih kritik, sama ngasih masukan, tapi metodenya beda ya. Contoh lagi, saya nggak suka kalau kamu pergi pulangnya malam, ya. Ini bentuknya adalah bentuk-bentuk intimidatif, gitu. Ya. Kalau pernyataannya berbeda, saya akan lebih suka loh kalau kamu misalnya pulangnya sebelum jam 9. Sama kan? Nggak boleh lebih dari jam 9 sebenarnya. Tapi metode penyampaiannya berbeda. Itu kritik juga begitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, bilangnya tuh jangan asal nyeblak dulu gitu ya. Jadi mau kritik pun harus diatur dulu gitu loh. Cari kalimat-kalimat yang lebih enak diterima gitu, Dok ya. Dan intonasi ya. Intonasi. Intonasi itu kan kalau udah dari sananya kan, kayak kalau udah dari sananya kayak kita nyablak gini, orang bawaannya kayaknya langsung dikritik nih gitu kali ya, Dok ya. Ya. Jadi perlu mengenal juga ya, saling mengenal lebih dekat lagi nih. Oke. Lanjut, Dok. Terlalu sensi, apakah rentan kena toksik? Ada nggak solusinya? Aduh, sensi nih, Dok. Gini, terlalu sensi, kita perlu lihat dulu ada latar belakang apa kenapa kita sensi gitu. Karena sensi itu kan nggak di setiap lini kan. Apakah saya sensi di dalam pekerjaan saya, tapi di relationship saya nggak sensi gitu ya. Saya sensi soal lingkungan sosialitas saya, tapi kerjaan saya nggak sensi. Nah, perlu kita lihat nih, apa yang membuat kita sensi di situ. Itu dulu yang kita pecahkan. Gitu. Setelah kita tahu, oh ternyata saya sensi di situ karena saya ngerasa insecure dengan kemampuan teman-teman saya yang lebih di atas saya. Nah, berarti kan ada hal lain yang mesti kita perbaiki itu. Sensinya dulu yang kita evaluasi sebelum kita melangkah di depannya sensi ada apa gitu. Gitu Mbak Erni. Iya. Oke. Lanjut lagi dari Raymond. Apakah toxic people itu salah satu cirinya selalu minta pembenaran dari orang sekitar? Bisa, itu bisa salah satu bagian ya tadi yang saya bilang ya. Jadi self-centered, apapun yang dia mau itu harus dibenarkan gitu. Sehingga biasanya dalam kondisi kasus yang berkelompok atau di satu populasi, dia akan berusaha untuk membuat kubu gitu ya, dengan memanipulasi keadaan. Tadi yang saya bilang, resikonya adalah ketika ada wajah-wajah yang antagonis kayak saya gini yang sebenarnya korban, ternyata malahan dianggap jadi pelaku karena mukanya cocok jadi pelaku gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, toxic people, orang-orang dengan manipulasi kayak gini, itu nggak selalu tampilannya garang, ngeselin, kayak gitu enggak. Dia bisa tampilannya tuh sangat lemah. Aku nggak bisa, kalau nggak dibantu kalian terus siapa? Aku tuh nggak mampu. Aku kalau dikiniin terus ya udah deh, memang mungkin aku yang membuat permasalahan di sini. Nah, akhirnya orang kan iba. Sedangkan yang datang yang sebenarnya berusaha ngebenerin mukanya udah kayak Kanjeng Mami ya, udah ditersangka ini korban gitu ya. Iya. Jadi hati-hati sama serigala berbulu domba ya. Oke. Iya gitu Dok ya. Kita lanjut lagi ini dari Rosalia. Dok, kalau saya tuh gampang banget marah, suka nggak terkendali. Tapi saya sadar dan pingin berubah. Nah, tapi susah, belum bisa maksimal. Itu saya tuh toksik enggak kalau gampang marah-marah, Dok? Ya, menjadi toksik atau enggak, kita lihat bagaimana imbasnya di sekitar kita gitu ya. Kalau ternyata memberikan imbas yang tidak nyaman di sekitar kita, berarti kita mungkin memang part menjadi toksik untuk orang lain gitu. Nah, sebenarnya untuk masalah pengendalian marah, ini ada metode simple yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah memahami metode marah itu ada 3 step. Orang tuh nggak bisa keinjek kakinya langsung gitu tuh nggak. Pasti dia ada respon yang namanya flash point dulu, tersinggung dulu, nggak enak nih gitu ya. Kemudian dari flash point dia masuk ke marah. Nah itu dari flash point ke marah itu 10-15 menit jeda yang bisa kita lakukan.
Problemnya dari marah ini bisa pindah ke ngamuk gitu. Nah, dari marah ke ngamuk ini nggak sampai 5 menit gitu. Nah, yang berbahaya itu rage atau ngamuk. Kalau marah itu masih bisa dikendalikan, tapi ketika ngamuk itu kita betul-betul shutdown logikanya sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, mengeluarkan kata-kata yang nggak seharusnya, melakukan perilaku yang tidak seharusnya, yang seharusnya nggak ditembak jadi ditembak, misalnya kayak gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi karena masuknya ke rage, masuknya tuh ke ngamuk gitu. Nah, untuk mendelay supaya kita nggak masuk ke ngamuk, ketika kita lagi dalam kondisi tersinggung, ya, itu tarik nafas sedalam-dalamnya untuk memberikan suplai oksigen ke otak, sehingga otak punya waktu kesempatan untuk mengelola informasi itu, gitu. Kalau perlu mungkin minum seteguk 2 teguk. Yang kedua, ketika kita sudah marah, latih untuk menahan impuls mengeluarkan kalimat, melakukan tindakan, itu 5 hitungan. Ya, mau ngumpat nih, tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh sangat signifikan merubah apa yang bisa keluar dari mulut kita dan bagaimana kita menahan supaya itu nggak keluar, Mbak Erni. Jadi sangat-sangat signifikan. Benar-benar. Betul. Ya. Jadi dari situlah kita belajar, kita bisa mengendalikan diri, nggak sampai ke ngamuk tadi ya dok ya, benar-benar. Betul. Ya. Ya. Oke, lanjut dok. Ya, nanti di save di accountnya Nutrimax. Iya, oke. Lanjut. Kalau suami yang toksik gimana dok? Harus pisah atau gimana nih menanganinya? Nah, oke. Jadi itu di IG live saya, silahkan dicek tentang bertahan atau berpisah ya. Jadi ketika ada di persimpangan itu jangan tanya ke saya, dok saya pisah apa tetap nih mas suami, kan suaminya suami situ bukan suami saya ya. Jadi pilihan ada di situ. Enggak, saya selalu ngomong gitu ke klien saya. Ini sambil bercandaan ya Mbak Erni. Ketika klien saya, dok saya lagi kesel sama suami saya, atau dok saya lagi kesel sama istri saya mau cerai nih dok, cerai apa nggak cerai? Saya nggak akan ngambilin keputusan cerai atau tidak cerai, tapi yang saya lakukan adalah membantu untuk melihat segala kemungkinan. Ya, saya kan nggak kenal sama suaminya, saya kan nggak kenal sama istrinya gitu. Jadi silahkan membuat tulisan tentang resiko dan manfaat. Ya, apabila saya bersama dengan suami saya yang toksik, resikonya apa, manfaatnya apa. Apabila saya berpisah dari suami saya yang toksik, resikonya apa, manfaatnya apa. Itu ditulis, ya. Kemudian dievaluasi lagi beberapa hari kemudian, kita diskusikan bersama ketika pertemuan, diskusi lagi bersama ketika pertemuan. Nah, baru nanti diambil kesimpulan, baik Bapak atau Ibu, ketika sekarang ini Bapak dan Ibu sudah berpikir tentang hal ini, keputusan dari Bapak Ibu apa? Bukan saya yang mutusin, gitu Mbak. Iya. Oke, terjawab ya. Nanti langsung cek Instagram Dokter Santi ya. Oke, lanjut lagi. Dok, gimana cara ngadepin teman kerja yang toksik? Di depan kita baik, tapi di belakang kita ngomongin kita. Yang pastinya nanti, gini, kadang ngomongin temennya, tapi di belakang kita ngomongin kita, bahkan sama tim kita sendiri, yang pastinya akan sampai ke kita. Jadi timnya dia ini nerima info ngejelek-jelekin dia dok. Nah terus akhirnya timnya dia nyampein. Nah padahal saya sudah berusaha menghindari toksik itu, tapi tetap saja toksik itu selalu ada, ngomongin kita makin banyak. Jadi dikelilingi omongan-omongan yang toksik nih dok, bahkan bukan dari dianya, tapi dia tahu dari timnya dia gitu dok. Ya pada prinsipnya orang yang hobinya gibah itu butuh respon, kan? Kebayang nggak gibah sendirian nggak direspon tuh rasanya gimana? Kan? Gibah itu kan butuh partner. Dia tuh ngeselin banget loh gini-gini, terus kita respon, iya beneran, wah itu dopaminnya banjir tuh Mbak Erni. Nah semakin sering dopaminnya banjir, semakin gibahnya juga rajin gitu. Makanya metode mengatasi orang yang sering gibah adalah no respon, minimalkan respon. Ketika dia bilang gini, ternyata si itu nggak suka lo sama lo, dia ngomongin lo di belakang. Oh, terima kasih informasinya, cukup.
Oke. Semua kalimat yang kita keluarkan bisa jadi barang jualan. Jadi nggak usah dikomentarin gitu. Atau kalau saya menyarankan juga metodenya bertanya tentang dia. Gimana kondisimu sekarang? Lagi kerja apa? Targetmu lagi gimana? Tanyain terus tentang dia gitu. Jadi ketika dia ngomongin orang, oke, kamu sekarang lagi gimana? Kamu sekarang gimana? Kamu sekarang gimana? Jadi arahkan Jadi dia terus nggak ke dia. sempet, nggak ada waktu untuk ngomongin orang, ngejawabin Ya. tentang dia aja ya dok ya. Ya, kalau kita bingung, nggak ngerti, kita rasanya sungkan nggak balesin dia ngomong, tanyain soal dia. Gimana pendapatmu tentang kasus penembakan Brigadir J? Misalnya gitu. Oke, lanjut lagi dari Mardia. Dok, bagaimana peran orang tua untuk menghadapi anak yang PD-nya tuh terkikis karena teman-temannya toksik? Gimana peran orang tua nih? Anaknya nih jadi krisis PD karena mungkin dibully kali ya dok, anaknya nih teman-temannya toksik semua. Ya, jadi penanaman tentang bagaimana seberapa valid penilaian orang terhadap diri kita dengan metode yang saya sampaikan tadi. Jadi orang tua tuh sampaikan bahwa ketika bilang, "Mah, aku dikatain jelek sama temanku." Enggak, kamu cakep, itu sulit masuk. Karena temennya itu lebih didengarkan. Iya. Ya kan? Apalagi temannya lebih banyak. Ini cuman ya, perkataan mamanya aja. Sampaikan apapun komentar temanmu tentang kamu itu belum tentu valid. Gitu. Belum tentu valid kan? Kenapa? Karena ganteng, cantik, cakep itu relatif gitu. Relatif. Mungkin temenmu sukanya rasa stroberi. Jadi meskipun kamu adalah coklat yang paling enak, mereka nggak nganggap kamu enak karena memang mereka sukanya stroberi, boleh kan? Iya. Gitu. Jadi kamu cukup enak untuk coklat, tapi kamu memang nggak oke untuk stroberi. Jadi ketika memang kita ini rasanya asem, sama orang yang suka manis dibilang nggak manis, ya memang benar buat mereka. Tapi kan bukan berarti rasa asem nggak berarti kan? Iya. Oke, benar banget. Iya, benar. Iya. Oke, lanjut lagi. Dok, gimana nih cara menghadapi atau menyikapi teman yang setiap hari mau tahu aja, kepoin masalah kita? Gimana dok? Tanyain balik masalahnya dia. Nah, berarti kalau misalnya teman itu nanya mulu ya, kepo banget nih sama kehidupan kita. Kita tuh nggak usah jawabin tentang kita langsung skak balik gitu ya dok ya? Kita tanya balik dia. Tanya balik, iya. Seperti yang tadi dokter. Kita kalau nggak cukup bisa ngeslebel ya. Kalau saya misalnya ada teman saya yang kepo dengan kehidupan saya akan langsung jawab. Sepertinya itu private area aku, nggak ada kepentingannya juga kamu tahu. Kalau saya jawabnya kayak gitu. Oke, private area. Terus kita tanya balik dia. Saya biasa juga terus bilang sama dia, informasi itu hanya boleh diketahui oleh teman-temanku di circle terdalam. Secara tidak langsung saya ngasih tahu, sorry, kamu ada di circle di luar. Iya. Iya. Akhirnya dia nggak bisa berkata-kata lagi ya. Oke. Ya, dikasih tahu bahwa itu circle-nya di luar biasanya. Kasian deh lo. Oke, dok, ini banyak banget yang ketinggalan. Boleh kasih contoh lagi dong dok tentang toxic positivity, tanda-tandanya atau contoh-contohnya? Ya, tadi yang saya bilang, memaksa orang untuk selalu positif, tidak memberikan kesempatan orang untuk memvalidasi perasaannya, memaksakan orang untuk segera move on, untuk segera selalu bersyukur, untuk begini, begitu, padahal orang tersebut sedang dalam kondisi yang memerlukan validasi terhadap kondisinya dia. Kalau ingin tahu lebih lanjut, saya mungkin sekedar mengingatkan ya Mbak Eri, buat teman-teman yang hari ini nonton. Jadi kalau cek di Instagram saya itu ada 3 jalur ya. Jalur yang
warna-warni, bisa foto, bisa flyer, bisa apa. Tapi yang satu jalur itu khusus jalur yang warnanya putih. Putih. Jalur putih itu adalah jalur bacaan tentang semua, cemas, depresi, trauma, toxic positivity, bagaimana berpikir positif, semua ada di situ. Jadi cek di jalur yang putih. Gitu. Oke, ya. Oke, ya. Jadi lihat feednya dokter, ada tuh lurus yang bagian putih. Nah itu tuh Ya, perlu putih. banget dibaca tuh. Tulisannya tuh gede-gede, ada hitam, merah. Nah di situ Merah. tuh, highlightnya tuh jelas banget sebenarnya. Itu menarik banget untuk dibaca ya, sahabat-sahabat Nutrimak. Oke, nggak kerasa ini toxic people itu memang ada di mana-mana. Aduh. Oke, thank you dok, thank you. Ya masih ada nggak yang kelihatan? Oke, kayaknya udah selesai. Ada pertanyaan semua. bagus. Pertanyaan bagus Mbak Erni tadi. Jadi gimana dok kalau misalnya kita punya teman tuh yang curhat terus ke kita dan kita tuh sampai bingung ngasih solusinya gimana? Nah, teman-teman, satu hal yang perlu dipastikan, ketika ada orang curhat, kita tuh nggak wajib ngasih solusi. Ya, ketika ada orang curhat, kita tidak wajib ngasih solusi. Ya, gitu. Karena teman-teman bukan orang dengan latar belakang kesehatan mental. Ketika temannya curhat terus, teman-teman itu bisa terkena dengan imbas kondisinya gitu. Menjadi toksik tanpa disadarin gitu kan. Karena kan permasalahannya berat, kita jadi ikut ngedigest. Caranya gimana? Caranya sarankan temui tenaga profesional. Sahabat itu tidak harus menyelesaikan permasalahan temannya. Tetapi memberikan referensi kemana temannya bisa mendapatkan bantuan, itu bagian dari jadi sahabat. Oke, Gitu. Iya. Jadi nggak harus rasain. Coba kalau misalnya, aduh aku lagi kena permasalahan nih, rugi 400 juta, lu sahabat gue pinjemin ya 400 juta, duit dari mana kan, misalnya kayak gitu, ya kan? Aku lagi ada masalah nih sama orang tuaku, tolong dong kamu jembatannya aku sama orang tuaku. Oh, hati-hati, jangan masuk ke permasalahan yang terlalu dalam. Gitu, iya, benar. Apalagi kalau suruh nyimpen rahasia, yang ngeluarin rahasia tenang, yang nyimpen gemeteran, ya kan? Oke, jadi kalau ada nih teman saya, bla 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 bla. Oh, saya nih sebagai sahabat yang baik, sebaiknya kamu coba deh konsultasi ke psikolog atau ke psikiater gitu ya, Dok ya. Aduh, Dokter Santi ini saya nih jauh banget. Dokter di Jogja ya, Dok ya? Jogja, tapi kan bisa online. Online ya. Bisa online, nanti pokoknya hubungi aja, lihat Instagramnya Dokter Santi, cek di sana ya. Oke, bisa konsultasi online. Oke, sahabat-sahabat Nutrimak, nggak kerasa banget ini kayaknya sih sudah semua ya, ini toxic people ini kita sudah jelas, dan tadi dokter juga sudah bantu kita kalau memang ternyata kita lewat obrolan malam ini adalah toxic people. Toxic people itu adalah saya mau berubah. Ini dokter juga sudah kasih tips dan saran-sarannya. Oke, Dok, untuk menutup boleh Dok disimpulkan lagi, banyak yang ketinggalan ternyata, dan tenang aja sahabat Nutrimak, tadi dokter juga udah sampaikan bahwa ya nanti akan di-save di Instagramnya Nutrimak nih ya. Jadi nanti tinggal tonton lagi pelan-pelan dari awal sampai selesai. Oke, untuk menutup kesimpulan silakan Dok. Kita semakin hari semakin membutuhkan energi untuk kemajuan diri kita sendiri. Jadi pastikan betul bahwa energi yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan energi yang diberikan oleh orang lain, sehingga memang equal dan tidak merugikan diri kita sendiri. Standar bahagia kita yang menciptakan kita, jadi jangan ikuti standar bahagia orang lain hanya untuk kelihatan bahagia. Gitu Mbak Erni. That's right. Bener banget. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya, dengan maksudnya tuh kita, kenapa sih orang begini, kenapa orang begitu, nggak perlu khawatir lagi, standar bahagia kita yang tentukan sendiri ya. Jadi
kalau memang di sekitar kita ada toxic people itu, orang-orang yang toxic, nah kita memang nggak bisa menghindari, batasi seperlunya aja, begitu pesan dokter. Oke? Yes. Sahabat-sahabat Oke. Nutrimag maju terus, pokoknya ya jangan terpengaruh dengan toxic people ya, jangan sampai kita ikut terpapar ya. Jadi yang ketinggalan boleh tonton nanti dari awal sampai selesai. Makasih Iya. banyak Dokter Santi. Thank you Mbak Senang Erni, banget thank you ya. Nutrimax ya. Next time Seru-seruan ya bareng. kita ketemu Yes. lagi dalam lain kesempatan. Selamat malam, Dok. Thank you. Terima kasih Mbak Erni, terima kasih semuanya yang udah join ya.